Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan para martir, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon, penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang berkat doa Santa Lucia, perawan dan martir-Mu. Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga, diteguhkan oleh semangat imannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, guru yang paling ulung sekalipun pada akhirnya hanya mampu mengajarkan sesuatu. Hasil pengajarannya sangat tergantung dari kemauan dan kemampuan murid-murid dari sang pengajar itu. Hal ini terjadi pada diri Yesus dengan murid-muridnya. Yesus telah mengajarkan berbagai hal, akan tetapi para muridnya tidak memahami ajarannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saking bingungnya, Yesus bertanya, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Namun pertanyaan dari Yesus itu, ia jawab sendiri. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang tidak mengerti apa-apa, bahkan menilai negatif atas segala sesuatu. Mereka tidak menari meskipun ada bunyi seruling. Mereka tidak berkabung walaupun ada kidung duka. Ketika Yohanes tidak makan dan minum, mereka nilai kerasukan setan.
Ketika Yesus makan dan minum, mereka katakan pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kondisi tidak mudah, paham dan negative thinking adalah bagian dari diri kita. Bahkan masih bisa ditambah lagi dengan kesombongan kita. Jika demikian halnya, dengan apakah Tuhan akan mengumpamakan diri kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, barangkali kita pernah bertemu atau mempunyai pengalaman bertemu dengan seseorang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keluar dari mulutnya hanyalah keluhan. Yang terlihat dalam sikapnya hanyalah ketidakpuasan. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, betapapun baik dan bagus, selalu saja ada kekurangan di matanya. Itulah tipikal orang yang tidak pernah bersyukur karena kebiasaan dan kesukaannya hanyalah menuntut. Ada sebuah istilah masa sekarang yaitu negative thinking, berpikir negatif. Akibatnya ia tidak pernah merasa puas, apalagi bahagia, karena hidupnya berfokus pada kekurangan, kelemahan, dan ketidakberesan dalam diri seseorang atau lingkungan sekitarnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri heran melihat orang-orang yang gemar mencari kekurangan dan kelemahan orang lain tanpa melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena itu, melalui Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mampu bersyukur terhadap apa yang kita alami dan hadapi. Dengan menjadi pribadi yang selalu bersyukur, kita akan mampu menemukan kebaikan dalam diri orang lain, dan kita menemukan kedamaian dalam hidup kita. Sebab tanpa ada rasa syukur, kita akan terus merasa kurang, merasa Tuhan tidak memberi kita berkat, dan merasa orang lain sebagai ancaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita di masa Advent, di mana kita sekarang berada dalam masa Advent yang kedua, semakin menata hidup kita agar semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi manusia-manusia pentobat yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.